Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede meninjau lokasi pengungsian dan memberikan dukungan kesehatan kepada warga terdampak gempa yang melanda Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi pada Kamis 14 Desember. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian bantuan sembako kepada para warga di pengungsian. Peduli kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi Kasat Sabara Polres Sukabumi, Kapolsek Kalapanunggal, BPBD Kabupaten Sukabumi, dan Kepala Desa Cipetei meninjau lokasi pengungsian warga di Desa Cipetei. Di lokasi pengungsian, sejumlah warga juga mendapatkan bantuan pemeriksaan kesehatan. Bahkan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede juga memberi perhatian khusus kepada salah seorang korban yang mengalami penyakit jantung dan komplikasi yang juga ikut mengungsi. Warga tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi, Sukabumi untuk mendapatkan penanganan medis lebih intensif. Kepada warga yang mengungsi, pada kegiatan tersebut AKBP Maruli Pardede juga memberikan bantuan sembako. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Dari hasil pengecekan ke sini, kami sudah bertemu dengan Kades Cipetei. Ya, untuk lokasi di Desa Cipetei ini ada 6 dusun yang terdampak dan kurang lebih 137 KK yang terdampak dan harus terpaksa mengungsi di tempat pengungsian. Namun kalau melihat di sini sudah terakomodir ya, baik itu tenda maupun sembako, dan juga sudah dibentuk tim yang mengelola dapur lapangan dan tim-tim yang lain. Hadir di sini dengan tim Dokes dari Polres Sukabumi sedang melaksanakan pengecekan kesehatan ya. Dari hasil pengecekan kesehatan kita temukan ada satu warga yang mungkin perlu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih layak karena sakitnya dinilai cukup parah. Harapannya dengan kejadian ini, semua unsur terkait, baik itu dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mendapatkan dukungan ya, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Ayo kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terdampak untuk bisa memberikan bantuan atau perhatian di sini atau minimal doanya supaya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita bisa segera teratasi dan tidak ada gempa-gempa susulan. Selain lokasi pengungsian, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede juga meninjau rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi dan berkoordinasi dengan kepala desa terkait penanganan pasca gempa. Pada Kamis 14 Desember 2023, sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, gempa bumi dengan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Sukabumi. Berdasarkan data dari BMKG, pusat gempa berada 24 km barat laut Sukabumi. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini serta penanganan pasca gempa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, Pak Maruli, seperti apa kondisi terkini di Sukabumi pasca gempa yang terjadi pada Kamis 14 Desember lalu? Baik, dapat kami jelaskan untuk kondisi secara umum di wilayah Kabupaten Sukabumi pada hari ini, hari Jumat 15 Desember 2023, bisa dikatakan kondusif. Pasca terjadi gempa, hanya terdampak di satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Kabandungan di Desa Cipetei. Berarti di Kecamatan Kabandungan itu wilayah yang paling terdampak dan mengalami kerusakan parah akibat gempa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana dengan korban jiwa dari gempa tersebut? Untuk korban jiwa ya, sampai saat ini memang tidak ada, tapi korban material dan ada 137 warga yang terdampak di 6 dusun di satu desa, yaitu Desa Cipetei, terpaksa harus mengungsi tinggal di tenda yang sudah disiapkan oleh BPBD. Diperkirakan berapa lama mereka akan menempati tenda tersebut karena kondisi rumahnya yang mungkin tidak layak untuk dihuni sementara? Ya, baik.
Jadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian pemerintah kecamatan Kelapa Nunggal maupun pemerintah desa Cipetei di sini adalah bagaimana mengamankan warga di tempat yang lebih aman, karena memang masih terjadi gempa susulan walaupun kecil ya, sehingga kejadian ini membuat trauma warga untuk tidak berani kembali ke rumahnya masing-masing. Yang perlu dilaksanakan sekarang adalah bagaimana menenangkan serta menyiapkan asupan sembako dan kondisi dukungan medis bagi para pengungsi di tenda. Baik, Pak Maruli, pasca gempa, seperti apa penanganan pasca gempa terhadap para korban yang dilakukan oleh pihak Polres Sukabumi? Baik, setelah mendapatkan kabar bahwa telah terjadi gempa di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Cipetei, dari Polres Sukabumi mengirimkan tim rescue ya untuk membantu evakuasi korban ya. Tentunya memang perlu proses karena jarak lokasi dari Polres ke lokasi itu cukup jauh, yaitu sekitar 3,5 sampai 4 jam, dan memang lokasinya cukup di medan terjal, sehingga penanganan tim rescue ini perlu waktu. Sampai di lokasi kemudian melihat kondisi ya bahwa ada beberapa masyarakat yang rumahnya memang cukup parah terdampak dan tidak bisa ditempati lagi. Dari Polres juga sudah berkoordinasi dengan kepala desa terkait, yaitu Babin Katipas dan juga Babinsa ya. Bagaimana untuk mengamankan masyarakat yang rumahnya benar-benar rusak parah, sehingga disiapkan satu lokasi yang cukup aman dan kemudian didirikan tenda. Sementara setelah didirikan tenda, warga diarahkan untuk berkumpul dulu di lokasi tenda tersebut sampai dengan melihat situasi apakah ada gempa susulan atau tidak. Lalu setelah kita lihat ternyata ada beberapa masyarakat yang mungkin karena rasa trauma ataupun mungkin terkena runtuhan, dikirimkan tim kesehatan. Lalu kita juga sudah berkoordinasi dengan BPBD, baik itu dari pemerintah daerah ya, untuk memberikan bantuan sosial dalam waktu jangka pendek ya, berupa sembako, karena mereka juga harus kita siapkan dapur ya, dapur umum untuk mereka makan sehari-hari, serta hal-hal yang sifatnya mungkin pribadi tapi sangat dibutuhkan, yaitu untuk anak-anak disiapkan pampers, tapi juga orang tua juga perlu pampers, kemudian selimut dan kasur juga sudah disiapkan. Alhamdulillah dari beberapa hari setelah kejadian, jibakunya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sudah cukup untuk mengakomodir semua kebutuhan para pengungsi, dan sekarang juga kami laporkan sedang dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas ke depannya. Karena memang dari lokasi terdampak ya, masyarakat belum berani untuk kembali ke rumah, dan juga ada beberapa retakan-retakan di tanah yang dikhawatirkan akan berbahaya bila dihuni kembali oleh masyarakat di rumah tersebut. Sehingga kita juga salah satunya membahas apakah akan direlokasi di tempat yang lebih aman atau tidak, sambil kita menunggu bagaimana perkembangan situasi terkait dengan gempa susulan. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dengan kedalaman 5 km yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember berdampak pada lebih dari 300 jiwa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, meninjau lokasi terdampak longsor Sukabumi, sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 4,6 yang berpusat di darat 25 km barat laut dengan kedalaman 5 km dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gempa ini terjadi pada Kamis 14 Desember 2023. Gempa tersebut berdampak pada warga di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak longsor Sukabumi.
Adapun lokasi terdampak gempa di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Pamijahan, Luwiliang, Nanggung, dan Ciampea, serta beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Sukabumi yakni Kecamatan Kabandungan, Kalapanunggal, Kadudampi, dan Cikembar. Selain meninjau lokasi, Kepala BNPB juga memberikan bantuan untuk warga terdampak. Tadi kita lihat daerah-daerah yang terkena dampak. Ini masyarakat ini jangan hanya dikasih sembako, dikasih bantuan ala kadarnya terus dilupakan. Nah, kita berdosa. Karena ketika terjadi bencana ini mereka yang di sana yang sekarang merasakan. Kita rapat-rapat begini, seremonial begitu keluar lupa. Nah, itu jangan sampai. Jangan sampai. Tetapi setiap masyarakat yang terdampak betul-betul harus kita tangani. Ya. Jadi jangan hanya dikasih pada saat tanggap darurat, tapi tidak dipikirkan kelanjutan hidupnya. Punya pengalaman di Cicolok, segera nanti diajukan rehabilitasi rekonstruksinya. Yang paling tahu nanti adalah pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Desa, Pak Laksa, Pak Bupati. Kira-kira mau diapakan nih masyarakat ini? Kalau mereka harus dipindah, pindahkan. Ya. Carikan tanah yang aman dari segi bencana dan dari segi legalitasnya juga tidak ada masalah. Nanti diajukan, dipindah masyarakatnya ke situ, dibangun oleh pemerintah, oleh negara. Lambat cepatnya tergantung perencanaan di daerah. Berdasarkan data dari Pusat Pengendali dan Operasi BNPB, tercatat per hari Kamis 14 Desember 2023, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, gempa berdampak terhadap 347 warga, dengan rincian 309 warga Kabupaten Bogor dan 38 warga Kabupaten Sukabumi. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.